Hari ini yuk kita bahas salah satu jenis pertanyaan yang dia tuh muncul di UTBK dan juga muncul di ujian mandiri, yakni menentukan judul. Tips ngerjain soal tentang judul. Yang pertama, kita perlu menentukan ide pokok tiap paragraf. Yang kedua, tentukan hubungan logis antar ide pokoknya. Jadi, setiap teks itu kan pasti dibangun dengan paragraf-paragraf kayak gitu kan. Nah, masing-masing paragraf ini tuh harusnya saling menjelaskan. Makanya setelah kita menentukan ide pokok tiap paragraf, kita perlu menentukan hubungan logisnya. Apakah paragraf pertama ini pernyataan umum, kemudian paragraf kedua, ketiga, keempat itu penjelasan dari pernyataan umumnya. Berarti nanti judulnya tinggal kita pilih di paragraf awalnya, karena kan udah mewakili semuanya gitu. Atau misalnya sebab akibat. Berarti kita harus pilih judulnya yang hubungannya itu sebab akibat. Terakhir, pilih opsi jawaban yang mewakili ide pokok. Yang namanya judul itu kan pasti dia mewakili isi teksnya. Makanya judulnya ini harus mewakili ide pokoknya. Nah, biasanya ada yang nanya nih, gimana sih Kak cara cepetnya? Yang pertama, kamu bisa menentukan kata kunci. Kata kunci ini adalah kata-kata yang sering diulang di dalam teksnya. Nah, kata kunci ini itu tuh nggak harus satu kata doang ya, bisa dua kata. Kemudian yang kedua, judul itu pasti mengandung kata kuncinya. Ini sedikit review materinya dan tip gitu ya untuk mengerjakan soal yang menanyakan judul. Sekarang langsung aja kita aplikasikan cara ini ke tiga soal yang ada di UMGM. Jadi hari ini fokusnya ke UMUGM dulu ya, karena setiap tahun itu tuh muncul soal-soal yang menanyakan judul bacaan. Di soal yang pertama, ini adalah soal UMUGM 2023. Jadi, tiga soal di sini aku susun tuh berdasarkan tahunnya aja ya. Jadi ada 2023, terus nanti 2024, dan 2025. Kamu bisa ikut jawab juga ya. Jadi pause dulu videonya, terus kalau udah ketemu jawabannya, balik lagi ke sini. Kalau udah ketemu jawabannya, langsung kita bahas ya. Di sini, kalau kita lihat teksnya itu ada tiga paragraf. Tadi kalau mau pakai cara cepat, berarti kita harus lihat kata kuncinya. Kalau kita lihat sekilas, kata kunci yang dibahas di sini adalah Soho ya. Soho ini tuh diulang-ulang terus. Dari paragraf satu sampai paragraf terakhir itu ada kata Soho. Kalau kita lihat opsi jawabannya, ternyata dari opsi A sampai E semuanya itu ada tentang Soho. Berarti kita perlu cari kata yang lain untuk melengkapi kata Soho gitu. Kalau kita lihat di paragraf pertama yang dibahas itu, banyak sekali kegiatan yang saat ini dilakukan, bahkan mengharuskan menggunakan sebuah jaringan untuk mempermudah pekerjaan itu. Salah satunya dengan menggunakan jaringan Soho. Jaringan Soho ini tuh contoh dari jaringan yang bisa mempermudah pekerjaan. Kemudian Soho ini merupakan sebuah jaringan sederhana yang menggunakan perangkat keras switch untuk mengakses layanan dari broadband. Kantor kecil yang dimaksud di sini ialah rumah yang juga digunakan sebagai tempat bekerja. Kalau kita lihat di sini, paragraf satu itu masih membahas perihal Soho. Jadi kita tuh baru dikenalkan tentang jaringan Soho. Kemudian pada paragraf kedua, jaringan Soho ini sangat membutuhkan adanya router mikrotik, internet, PC client, dan PC server. Teknologi Soho saat ini memang menjadi solusi yang cemerlang dan juga sangat dibutuhkan. Jaringan Soho juga memungkinkan berbagai sumber daya seperti printer, dokumen, gambar, dan musik. Oke, kalau kita lihat sekilas ya, dari kita baca beberapa kalimatnya, paragraf kedua ini tuh membahas perangkat yang dibutuhkan untuk memasang jaringan Soho. Kemudian yang ketiga, mobilitas manusia yang makin tinggi dan makin terbatasnya jarak serta waktu membuat rumah menjadi pilihan untuk melakukan kegiatan pekerjaan. Bahkan kini hanya dengan di rumah, usaha dengan nilai strategis tinggi juga bisa dilakukan. Banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan ketika menggunakan konsep ini, antara lain mampu menghemat waktu, perjalanan. Bahkan dengan adanya Soho, Anda juga dapat menciptakan suasana kantor yang nyaman karena Anda bekerja di rumah sendiri dan lebih dekat dengan keluarga. Paragraf ketiga ini, intinya itu membahas pentingnya jaringan Soho.
untuk orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah gitu. Sekarang kita coba analisis ya. Mana sih opsi jawaban yang paling mewakili semua ide pokoknya? Kalau yang A, jaringan Soho sangat sederhana. Intinya di sini kan nggak ngebahas sangat sederhananya ya. Tadi perangkat yang dibutuhkan ini cukup banyak, berarti nggak sesederhana itu. Makanya opsi yang pertama ini kurang tepat. Opsi yang kedua, teknologi Soho, solusi cemerlang. Ada memang kata-kata solusi cemerlang di sini ya. Tapi intinya ini kan bukan solusi yang cemerlang ya. Teks ini itu tuh mencoba mengenalkan Soho kepada para pengusaha kecil, khususnya usaha rumahan gitu. Makanya ini kurang tepat, karena nggak mewakili keseluruhan isi teksnya. Kalau yang C, jaringan Soho, small office, home office. Nah, ini cocok. Karena apa? Dia berisi pengenalan ya, jaringan Soho tadi. Terus sebenarnya teks ini kan ini pernyataan umum. Terus keduanya ini tuh menjelaskan pernyataan umumnya. Jadi kita bisa nih memilih opsi C karena ketika kita memilih opsi C, otomatis paragraf kedua dan paragraf ketiganya ini tuh terwakili. Kalau yang D, teknologi Soho, pilihan pengusaha rumahan. Nggak ada ya di sini ngomongin pilihan pengusaha rumahan. Jadi di bagian akhir itu kan emang direkomendasikan untuk yang punya usaha rumahan. Tapi kalau ada kata pilihan pengusaha rumahan, seolah-olah tuh udah ada banyak pengusaha rumahan yang milih Soho. Padahal di teks ini kan baru diperkenalkan Soho-nya tuh apa. Kalau yang E, nilai strategis jaringan Soho, ini juga kurang tepat karena dia tuh kayak mewakili paragraf terakhirnya aja. Jadi jelas ya, untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut, di 2024, jadi kalau di UMUGM itu emang yang nanyain judul, teksnya itu panjang banget. Sekarang kita coba analisis ya. Jika Anda diminta untuk memberikan judul yang sesuai dengan teks tersebut, judul manakah yang paling tepat? Kalau kita lihat di teksnya, kata kuncinya apa? Yang dibahas terus di sini adalah kale. Di paragraf satu ada kale, di paragraf kedua juga ada kale, paragraf ketiga juga ada kale. Pokoknya semuanya di sini mengulang-ulang kata kale. Berarti intinya teks ini tuh fokusnya membahas tentang kale. Kita bisa eliminasi opsi jawaban yang nggak ada kata kalenya. Ingat, judul itu harus mencantumkan kata kuncinya. Dilihat dari opsi jawabannya, kita bisa mengeliminasi opsi C sama opsi D. Tinggal opsi A, opsi B, dan opsi E. Kalau yang A, kale, sayuran dengan rasa menarik. Berarti intinya di sini tentang rasa. Kalau yang B, kale, hanya untuk diet sementara. Opsi B ini juga sebenarnya bisa kita eliminasi ya. Ada kata hanya, ini tuh udah nggak netral gitu. Sekarang kita lihat isi teksnya. Paragraf pertama itu baru menjelaskan kale itu apa. Kale sebagai superfood gitu. Kemudian di paragraf kedua, yang dibahas itu adalah sayuran ini sering menjadi bahan utama dalam berbagai jenis diet, mulai dari salad, jus, hingga smoothie. Popularitas kale tidak lepas dari reputasinya sebagai makanan yang rendah kalori namun kaya akan nutrisi. Ini juga masih membahas kale sebagai superfood ya sebenarnya. Dia digunakan untuk diet gitu. Terus populer sebagai makanan yang rendah kalori namun kaya akan nutrisi. Terus paragraf yang ketiganya, yang dibahas, banyak ahli gizi menyarankan kale sebagai bagian dari diet harian, mengingat berbagai manfaat yang bisa diberikan untuk tubuh. Terus di sini juga ada penambahan informasi, kale juga mengandung sejumlah kecil omega 3 dan omega 6, serta berbagai antioksidan. Ini kandungan yang ada di kale. Nah, setelah itu dijelasin juga penting untuk memahami manfaat kesehatan yang bisa diperoleh dari mengonsumsi kale secara rutin. Jadi setelah dikasih tahu kandungannya, terus kita juga dikasih tahu manfaatnya. Di paragraf keempat, ini juga ada nih, kale dapat mendukung kesehatan mata. Terus di paragraf 5, keunggulan kale bagi kecantikan adalah kemampuannya mengurangi tanda-tanda penuaan dini. Ini kan masih menjelaskan manfaat kale.
Jadi dari sini kita bisa nilai kalau misalnya opsi A itu tuh nggak tepat. Karena fokusnya itu tuh bukan berkaitan dengan rasa. B juga salah ya, karena fokusnya tuh nggak hanya untuk diet. Tadi baik juga untuk kesehatan, terus bisa juga untuk kecantikan. Yang paling mewakili seluruh isi paragraf yang ada di teks ini itu adalah opsi yang E. Mengenal sayur kali dan berbagai manfaatnya. Mengenalnya tuh bisa dilihat dari paragraf 1 ya, kali sebagai superfood, terus kandungannya. Jadi 1 sampai 3 itu kita dikenalkan dengan sayuran kali. Terus manfaatnya itu bisa kita lihat dari paragraf 4 sampai paragraf 6. Ini teksnya lumayan gampang ya, karena yang dibahas juga bukan sesuatu yang ilmiah banget gitu. Lanjut soal terakhir, ini ada soal UM-UGM tahun 2025. Yang ditanyakan masih sama judul. Judul yang tepat untuk bacaan di atas adalah, sekarang kalau kita lihat teksnya, di sini ada buah ya, kata kuncinya, dan COVID gitu. Jadi hubungan antara pandemi COVID dengan penjualan buah. Ada di paragraf 1 kan. Pandemi COVID-19 yang merebak ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia telah membuat aktivitas perdagangan turut tertekan. Namun, berarti di sini ada pertentangan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tetap optimis bahwa komoditas pertanian Indonesia bisa tetap stabil. Bahkan sejak diumumkan pertama kali adanya kasus infeksi COVID-19 pada awal Maret 2020 lalu, komoditas hortikultura, khususnya permintaan sayur dan buah segar mengalami peningkatan. Nah, di sini ada nih, sayur dan buah segar mengalami peningkatan. Di sisi lain, nah di sini ada pertentangan informasi ya. Penjualan produk buah impor seperti jeruk, lengkeng, apel, dan pir mengalami penurunan akibat terganggunya distribusi yang berdampak pada lonjakan harga di dalam negeri. Nah, di sini yang dijelaskan tuh semuanya tentang menurunnya omset buah impor. Kemudian di paragraf ketiga dijelaskan bahwa nih, COVID-19 ini berdampak langsung terhadap impor buah-buahan asal Cina. Terus di bagian terakhirnya, kondisi tersebut justru membuka peluang besar bagi buah-buahan lokal untuk mengisi pasar, menggantikan buah impor. Buah-buahan lokal musiman seperti manggis, duku, alpukat, buah naga, jeruk saat ini sedang panen. Nah, di paragraf terakhir itu juga ada penegasan informasi ya. Saat ini buah yang mengalami lonjakan permintaan diantaranya jambu biji, jeruk, lemon, dan alpukat. Berarti kita bisa analisis nih, kita udah tahu ya isinya. Paragraf 1 ngomongin kondisi pandemi COVID yang berdampak ke perdagangan, khususnya komoditas hortikultura. Tapi produk buah lokal ini justru mengalami peningkatan. Di sisi lain, produk impor ini tuh menurun gitu, apalagi yang impornya dari Cina. Terus di paragraf terakhir ini juga udah dijelasin, ada beberapa buah yang mengalami lonjakan permintaan. Kalau yang A, beragam manfaat buah lokal di tengah pandemi COVID-19. Nggak ada ya di paragraf-paragraf ini yang membahas manfaat buah lokal. Kemudian B, momentum buah lokal menjadi primadona pasar di tengah pandemi COVID-19. Ini cukup mewakili. Tadi ya, ada peluang gitu kan untuk buah lokal bisa bersaing karena kan impornya menurun kan. Kalau yang C, penjualan aneka ragam buah meningkat di tengah pandemi COVID-19. Kalau yang C ini fokusnya tuh ke paragraf terakhir. Ada beberapa buah yang emang mengalami lonjakan permintaan. Tapi ini kan nggak mewakili inti informasi yang ada di paragraf ini. Makanya opsi C ini nggak tepat juga. Opsi yang D, dampak pandemi COVID-19 terhadap penurunan. Justru bukan menurun ya penjualan buah lokal, tapi meningkat. Opsi D ini malah nggak sesuai dengan isi teksnya. Kalau yang E, berkah pandemi COVID-19 bagi pedagang buah di pasar. Kalau yang ini fokusnya ke pedagang buah di pasar. Padahal ini, itu kan penjualan buah secara umum, nggak cuma di pasar aja. Makanya opsi E ini terlalu khusus malahan. Salah juga. Jadi, setelah kita analisis, judul yang tepat itu adalah opsi yang B.
gitu. Nah, kamu udah paham belum nih untuk menentukan judul? Jadi, coba aplikasiin tip-tip yang udah aku kasih tadi ya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh kamu komen aja. Terus kalau misalnya mau ada usul gitu, materi apa lagi yang harus aku bahas, kasih tahu aku aja, guys. Kadang aku juga bingung mau bahas apa. Itu aja untuk video materi hari ini. Semoga kamu makin paham dan sampai bertemu di video berikutnya ya. Bye.